Ya alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu ya, walaupun mungkin jarak kita masih berjauhan. Tapi kita tetap harus semangat walaupun kondisinya seperti ini. Oke, sebelum di pembahasannya hari ini kita masih belajar di kelas 11 mengenai biologi. Di pertemuan lanjutan dari kemarin, yaitu kemarin kita membahas mengenai jaringan hewan. Nah, kalau kemarin kita membahas mengenai macam-macam jaringan hewan, yaitu ada 5 ya, mulai dari jaringan epitel, kemudian ada jaringan otot, ada jaringan syaraf, ada jaringan ikat, dan terakhir ada adiposa. Nah, hari ini kita akan preteli satu persatu dari jaringan-jaringan tersebut. Dimulai dari yang pertama, yaitu ada yang disebut dengan jaringan epitel. Oke, sesuai dengan namanya epitel, yaitu jaringan yang letaknya paling luar ya. Dan fungsi utamanya adalah untuk melapisi seluruh organ yang ada dalam tubuh kita. Nah, sesuai dengan letaknya dan namanya tadi, maka si jaringan epitel ini memiliki fungsi utama yaitu pelindung. Tapi bukan hanya untuk pelindung, epitel juga memiliki fungsi lain, mulai dari absorpsi yaitu untuk penyerapan, ada juga yaitu untuk difusi ya, yaitu perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kemudian ada juga yang bersifat sekresi ya. Nah, untuk itu kenapa bisa banyak seperti itu? Karena ternyata jaringan epitel ini memiliki banyak macamnya ya. Dilihat dari bentuknya aja, jaringan epitel ini ada 3 macam. Nah, kalau kalian perhatikan ada di gambar yang di belakang. Nah, jaringan epitel ada yang berdasarkan bentuk, ada jaringan epitel kubus, nah itu, kemudian ada jaringan epitel pipih, dan satu lagi ada yang disebut dengan jaringan epitel silindris. Nah, untuk itu kita akan bahas satu persatu, dimulai dari jaringan yang kondisinya sederhana, namanya jaringan epitel pipih. Nah, ini si jaringan epitel pipih ini kalau dilihat dari gambarnya ini pasti ukurannya sangat tipis ya. Iya. Nah, ini ada 2 tipe, ada yang selapis dan berlapis. Untuk yang selapis sendiri ini biasanya fungsinya untuk difusi. Nah, berarti kalau untuk difusi berarti jelas letaknya di mana? Pasti di alveolus ya. Ya, selain di alveolus juga ada di pembuluh darah. Jadi si pembuluh darah kita itu bisa pergerakan dari konsentrasi kerendahnya itu karena ada jaringan epitel pipih selapis. Kemudian yang kedua yaitu ada yang disebut dengan epitel pipih berlapis. Nah, sesuai dengan namanya berlapis berarti kan berlapis-lapis. Nah, ini nih fungsi utamanya untuk abrasi atau untuk proteksi. Nah, jelas kalau abrasi proteksi pasti mana bagian luar ya. Seperti apa? Misalnya kulit luar tubuh kita. Nah, itu ada yang namanya jaringan epitel pipih berlapis. Yang kedua yaitu yang berbentuk kubus. Nah, sama halnya dengan yang pipih, kubus juga ini ada yang selapis dan berlapis. Untuk yang selapisnya, nah bisa kalian perhatikan di sini, ini biasanya fungsi utamanya adalah untuk sekresi. Kebayangkan sekresi tapi selapis, yaitu untuk pengeluaran zat sisa yang masih dibutuhkan. Seperti apa? Misalnya hormon, enzim ya. Nah, itu biasanya ada di bagian-bagian misalnya seperti ginjal ya, atau misalnya di bagian kelenjar tuh kayak di bagian tiroid ya, di sini nih. Kayak gitu. Nah, adapun untuk epitel kubus yang berlapisnya juga kurang lebih hampir sama, yaitu fungsinya untuk sekresi, tapi untuk di bagian yang bisa dikatakan harus dilapisi oleh yang sedikit besar ya. Apa itu? Misalnya contohnya kalau yang tadi kan kalau yang kubus selapis mah di tubulanya, kalau yang kubus berlapis mah di bagian ginjal utamanya. Nah, kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang berbentuk silindris yang sedikit unik, gambarnya kayak gini. Nah, untuk yang silindris sendiri ini untuk lapisannya ada yang berlapis ya, ada juga yang bersilia. Nah, untuk yang berlapisnya fungsinya itu adalah untuk absorpsi. Berarti kalau absorpsi itu kebayang apa? Penyerapan. Kalau penyerapan pasti di mana? Yaitu di usus halus. Betul, yaitu letaknya di usus halus ya. Nah, sedangkan untuk yang epitel silindris yang bersilianya, silia ya berarti kan bergerak nih, motil. Oh, berarti untuk apa nih? Pergerakan ya, membantu pergerakan. Adanya di mana? Yaitu jelas adanya di bagian tuba Fallopi ya, yaitu di saluran telur, yaitu untuk menggerakkan si ovum ya, si ovum. Dan satu lagi ada di sini nih, di trakea ya. Nah, itu yaitu untuk membantu dalam proses pergerakan si molekul-molekul itu keluar atau ke dalam, kayak gitu. Nah, itulah dia mengenai jaringan epitel. Dan ada satu lagi epitel yang ini biasanya jarang dibicarakan, tapi ini bagian yang utama, yaitu epitel
yang berbentuk transisional. Sesuai dengan namanya transisional berarti kan transisi ya, kadang pipih, kadang kubus, kadang silindris. Di mana adanya? Nah itu adanya di bagian vesika urinaria atau kantung kemih, yaitu di mana kalau misalnya ada urinnya itu biasanya kubus, tapi kalau misalnya nggak ada urinnya pipih kayak gitu. Nah jadi menyesuaikan, oke? Nah itulah jaringan epitel. Kemudian jaringan yang kedua yang perlu kalian tidak kalah pentingnya adalah jaringan yang fungsi untuk bergerak. Pasti kebayang ya apa jaringan apa? Jaringan otot, betul. Kenapa jaringan otot bisa bergerak? Karena ada yang namanya protein aktin dan miosin. Nah si jaringan otot ini ada 3 macam ya, ada jaringan otot polos, nah ini gambarnya, ada jaringan otot lurik, dan satu lagi ada yang disebut dengan jaringan otot jantung. Nah untuk jaringan otot polos, lurik dan jantung ini memiliki perbedaan ya, dimulai dari struktur. Yang pertama untuk otot polos, strukturnya itu gelendong, dimana intinya berada di tengah ya. Nah kemudian cara kerjanya itu involunter atau enggak sadar. Di mana sih Bu letaknya? Ini biasanya di organ-organ dalam. Jadi semua pergerakan yang tidak disadari itu semuanya digerakkan oleh yang namanya otot polos. Seperti apa? Misalnya terjadi proses pencernaan ya, si lambung tuh bergerak nih, memecah ya. Nah itu karena adanya si otot polos. Atau misalnya kita bernafas nih ya, atau jantung kita bernafas ya, apa sih paru-paru kita itu kok bisa bernafas sendiri, kan gak diperintah ya, itu karena adanya otot polos. Nah jadi pokoknya mah semua aktivitas yang di bagian organ dalam involunter atau tanpa disadari itu adalah otot polos. Kemudian yang kedua yaitu ada otot lurik. Nah kalau lurik ini adalah otot yang kerjanya ini secara sadar, dimana memiliki bentuk yang berbentuk seperti silindris ya kalau kalian perhatikan di sini, dan intinya itu berada di bagian tepi-tepi dan bekerja secara sadar. Artinya volunter, disadari. Di mana adanya? Nah ini letaknya ada di bagian rangka. Nah contohnya yang mana? Misalnya tangan kita nih, tangan ini bisa bergerak seperti ini kan, nggak ujuk-ujuknya ibu sih gak gini, enggak, tapi ini digerakkan. Nah oleh siapa ini digerakkannya? Nah ini digerak apa sih yang menggerakkannya? Itu si otot lurik. Dan terakhir otot jantung. Sesuai dengan namanya otot jantung pasti udah ketahuan ya adanya di jantung. Bekerja secara involunter atau enggak sadar, jelas lah piraku kalau jantung kita bekerja sadar meren harus dikontrol ya. Dan satu lagi bentuknya ini silindris tapi ada sedikit unik, yaitu dimana intinya itu enggak di tepi tapi di di tengah-tengah dan ada garis terang gelap ya. Dan satu lagi yaitu ada cabang-cabangnya. Nah mungkin kalian bisa bedakan ya apa perbedaan antara otot polos, lurik dan jantung. Oke. Dan terakhir bagian yang tidak kalah penting di pembahasan hari ini yaitu ada yang disebut dengan jaringan syaraf. Nah, kalau jaringan syaraf fungsinya pasti udah tahu, yaitu untuk menerima dan meneruskan impuls ya. Nah, si jaringan syaraf ini disusun oleh sel yang unik, yang berbeda dari yang lain. Kalau biasanya sel itu kalau nggak bulat itu persegi, kalau syaraf bentuknya seperti ini. Namanya unik, namanya neuron, yaitu sel syaraf. Jadi jaringan syaraf disusun oleh sel-sel syaraf, di mana sel syaraf ini disusun oleh beberapa bagian. Dimulai dari ada inti ya, yaitu untuk mengatur aktivitas. Kemudian ada badan sel, yaitu untuk menerima rangsangan. Kemudian ada dendrit, yaitu yang pertama kali menerima rangsang dan diteruskan ke badan sel. Nah si badan sel ini akan meneruskan ke akson. Nah akson inilah yang akan meneruskan ke pusat syaraf. Nah selain itu juga ada yang disebut dengan selubung mielin, yaitu yang melindungi akson dan juga membantu dalam proses pemercepatan impuls ya atau reaksi. Kemudian ada juga bagian akson yang enggak diselubungi oleh mielin. Apa itu namanya? Namanya ada nodus Ranvier. Dan bagian ujung dari neuron, nah itu bagian ujungnya, nah itu namanya adalah sinaps ya. Nah itu adalah bagian-bagian dari sel syaraf. Dan untuk sel syaraf sendiri dalam tubuh kita atau si neuron ini ada 3 macam. Ada neuron motorik, sensorik, dan konektor. Nah untuk lebih jelas mengenai jaringan atau sel syaraf sendiri, mungkin itu kita akan bahas di pembahasan khusus ya, yaitu mengenai gerak ya. Jadi nanti kita akan bahas lagi. Oke. Nah seperti itulah jaringan hewan ya. Nah untuk kali ini mungkin 3 dulu, kita akan lanjutkan di part selanjutnya, yaitu mengenai jaringan ikat dan jaringan adiposa. Atau jaringan di antaranya jaringan ikat itu salah satunya ada jaringan darah.
Nah, pertemuan hari ini Cukang Dus sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kalau kalian masih kurang puas atau masih banyak pertanyaan, boleh silahkan tanyakan seperti biasa ke nomor di bawah ini. Dan pesan dari Ibu seperti biasa, tugasnya ada di classroomnya. Selalu jaga kesehatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan, kalau keluar rumah selalu pakai maskernya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir ya, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.